Halo, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai teks tanggapan. Untuk kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan, yaitu lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain, yang didengar dan atau dibaca. 4.7 menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik, sanggahan, atau pujian, yaitu mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Untuk yang pertama, yaitu pengertian teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang berisi pendapat berupa pujian atau kritik secara objektif dan santun. Objektif pada teks tanggapan antara lain karya seni, kebijakan pemerintah, fenomena sosial, makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada ciri-ciri. Yang pertama, teks ini memuat tanggapan terhadap fenomena yang terjadi di sekitar dengan disertai fakta dan alasan. Kedua, mempunyai 3 struktur teks, yaitu evaluasi, deskripsi, dan penegasan ulang. Yang terakhir, mengandung kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan yang dimiliki teks tanggapan kritis. Untuk yang ketiga, ada fungsi teks tanggapan. Yang pertama, memberikan kritik membangun yang bisa digunakan untuk membantu suatu hal agar dapat diselesaikan atau menjadi lebih baik. Yang kedua, mengapresiasi sebuah karya maupun hal yang dikerjakan oleh seseorang secara detail dan sejelas mungkin. Yang ketiga, memberikan saran kepada suatu hal atau persoalan lewat cara yang terarah, sistematis, dan terbaik sehingga pujian atau kritikan tidak terasa semu serta bisa dipertanggungjawabkan atau objektif. Yang keempat, sarana atau wahana dari hal yang ditanggapi supaya sesama pemuji atau pengkritik bisa berdialog dengan lebih baik lewat konteks, deskripsi, serta penilaian yang diberikan oleh teks tanggapan. Untuk selanjutnya ada jenis atau model teks tanggapan. Yang pertama, ada pujian. Merupakan model teks tanggapan yang memberikan apresiasi sedalam-dalamnya terhadap suatu karya atau hal yang memang dianggap sangat baik dalam penilaian penanggapnya. Contohnya, menurut saya, buku ini sangat bagus, ceritanya menarik dan mudah untuk dipahami. Untuk yang kedua, ada kritik adalah model teks tanggapan yang menelaah secara teliti, secara hati-hati dan bijaksana, sehingga kesalahan sekecil apapun dapat tampak dan ditanggapi. Contohnya, kamu terlihat cantik, tetapi jika memakai hijab akan terlihat lebih cantik. Yang ketiga ada saran, merupakan alternatif yang lebih baik dalam situasi dan kondisi apapun dalam menanggapi dengan santun karena dapat memberikan kritik membangun, bukan hanya mengumbar kesalahan suatu karya atau hal saja. Selanjutnya, unsur-unsur teks tanggapan. Yang pertama, masalah yang dikritisi opini dapat berupa pujian, kritikan, saran. Kemudian yang kedua, argumen dapat berupa yaitu argumen untuk memperkuat pujian dan kedua, argumen untuk memperkuat kritikan. Yang ketiga, fakta. Untuk selanjutnya menyimpulkan isi teks tanggapan. Yang pertama, membaca paragraf dengan seksama. Kedua, menentukan kalimat utama atau pokok pada setiap paragraf. Ketiga, membuat simpulan. Untuk kompetensi dasar 3.8, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan, yaitu lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain-lain, berupa kritik, sanggahan, atau pujian yang didengar dan atau dibaca. 4.8 mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Struktur teks tanggapan yang pertama ada evaluasi, yaitu pada bagian evaluasi berisi pernyataan umum mengenai apa yang akan disampaikan oleh penulis dalam teks.
Kedua, deskripsi teks. Bagian deskripsi teks ini berisikan informasi mengenai data dan pendapat yang mendukung pernyataan atau melemahkan pernyataan. Yang ketiga, penegasan ulang, yaitu bagian terakhir teks yang memuat penegasan ulang terhadap apa yang telah dilakukan atau yang telah diputuskan. Kebahasaan teks tanggapan yang pertama ada kalimat kompleks, yakni kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verba. Contoh kalimat kompleks yaitu adik mengerjakan tugas rumah sedangkan kakak memasak di dapur. Kemudian yang kedua, konjungsi, yakni kata penghubung yang menghubungkan setiap kata dan menghubungkan setiap struktur. Contohnya dan, sedangkan, atau, karena, dan sebagainya. Yang ketiga, ada kata rujukan, yakni sesuatu yang digunakan pemberi informasi atau pembicara untuk mendukung atau memperkuat pernyataan dengan tegas, dikenal dengan sebutan referensi. Yang keempat, pilihan kata. Pemilihan kata yang pas dalam penggunaan dan pembuatan teks tanggapan kritis. Pada langkah-langkah menyusun teks tanggapan, yang pertama, tentukan tema yang akan disusun. Kedua, kembangkan tema yang sudah kamu pilih menjadi gagasan pokok. Ketiga, apabila semua unsur sudah terpenuhi, jangan lupa meneliti kembali teks tanggapan yang sudah dibuat agar sesuai dengan kaidah PUEB dan KBBI. Baik, sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa lagi.